Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Amin. Coba semua kasih senyum, kasih begini, kasih apa saja yang bisa Anda ekspresikan. Sebagai tanda Anda sedang mendengar, Anda sedang exciting dengan ibadah ini. Kita jauh di mata tapi kita dekat di hati. Wow, keren. Dan kita tetap saling menjaga dalam komunitas ini. Kita tetap jaga hidup kita sampai kita akhirnya akan ketemu bersama-sama di surga. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Dan tema hari ini, sebenarnya saya dapat tema ini waktu saya sharing hari Minggu tentang ketika air susu dibalas air tuba. Dan pada saat itu saya memutar film, dan film itu malah di situ saya mendapat sebuah rema, dan rema itu dengan judul yang malam ini, yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Devi, yaitu kekuatan cinta. Kisah cinta Romeo dan Juliet kita sangat tahu, abadi ya. Kisah cinta yang paling terkenal dan pernah ada. Pasangan ini menjadi sinonim untuk cinta itu sendiri. Romeo dan Juliet adalah tragedi ya, karya dari William Shakespeare. Kisah cinta mereka Shakespeare, kisah cinta mereka sangat tragis. Kisah dua remaja dari dua keluarga yang bermusuhan. Kalau lihat di gambar yang sedang ditayangin, ceweknya mirip aku ya, cowoknya mirip Pak Daud. Hahaha, bercanda. Ya, Pak Daud senyum dulu Pak Daud. Oke, ya. Romeo dan Juliet adalah tragedi dari karya William Shakespeare di Inggris ceritanya ya. Mereka punya keluarga yang bermusuhan dan akhirnya menghalangi cinta mereka, dan mereka berpikir bahwa ketika di dunia ini tidak bisa lagi mempersatukan, maka mereka akan bersatu di dalam dunia keabadian. Apakah benar? Ada kisah cinta lain lagi yang rela melepaskan mahkota atau tahtanya. Sebut saja King Edward VIII dari Inggris. Dia memilih untuk menikah dengan kalangan wanita biasa. Ya. Dan dia meninggalkan yang namanya royal atau mahkotanya atau tahtanya ya. Tahun 36 ketika bapaknya meninggal, George V, lalu akhirnya dia harus menjadi raja, tapi akhirnya dia memilih untuk mundur. Dan akibat dari itu maka muncul adiknya yang baru meninggal beberapa tahun lalu, yaitu Queen Elizabeth ya. Kemudian ada lagi pangeran, kita tahu yang saat ini Prince Harry dari Inggris, ketika dia menikah dengan orang biasa dan dia melepaskan tahtanya, dia tinggal di Kanada ya, dan dia memutuskan untuk menjadi orang biasa karena dia tidak sanggup dengan tekanan-tekanan yang dihadapi akibat dari posisi sebagai prince yang harus mematuhi begitu banyak aturan. Bahkan ada juga Princess Mako dari Jepang. Wah, ini keren lah, cantik ceweknya. Dia sangat lagi sedang heboh ya, karena dia juga menjadi putri yang diharapkan akan mewarisi tahta. Tapi dia justru memilih untuk tinggalkan istana, melepaskan gelarnya, dan malah menolak tunjangan dari pemerintah Jepang dengan kisaran 1,36 juta US atau sekitar 19 miliar rupiah yang biasanya dibayarkan untuk mereka perempuan bangsawan. Dia mau kehilangan itu semua supaya dia bisa menikah dengan suaminya, seorang rakyat jelata. Ada lagi yang dari Norwegia, dia juga seorang Princess Martha Louise ya. Lihat itu pasangannya, dari putri kerajaan Norwegia, dia menanggalkan titelnya sebagai putri raja, keluar dari Royal House of Norway setelah menikah dengan pria dari rakyat biasa yang bernama Shaman Durek Verrett. Postingan di sosial media memperlihatkan ia tidak lagi memakai princess. Dia rela meninggalkan semua fasilitas, semua hal-hal hanya demi apa yang disebut cinta. Bahkan ada lagi cinta-cinta yang tidak biasa, cinta-cinta yang luar biasa. Seperti bisa ditampilkan gambarnya, orang-orang dengan keterbatasan, kemampuan-kemampuan atau kekurangan-kekurangan ya, tapi mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain, bahkan hidup berbahagia. Ada yang cacat, ada yang
kecelakaan dan malah ada yang luka bakar hampir seluruh tubuh dan berbagai macam perbedaan-perbedaan atau kekurangan-kekurangan. Tetapi cinta bisa membuat mereka tetap bisa saling menerima satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita lihat cerita-cerita itu, kita sangat tahu dan mengerti bahwa memang cinta itu punya kekuatan yang besar. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena cinta bisa membuat seseorang itu menerima apapun keadaan dari pasangan kita. Pasangan yang tidak sempurna akan menjadi sempurna di mata orang yang melihatnya dengan cinta. Bahkan, cinta itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik atau sebaliknya lebih buruk. Kadang-kadang pasangan itu sangat mempengaruhi ya. Intinya kita bisa menerima keadaan pasangan, baik keadaan pasangan itu baik maupun sebaliknya. Cinta bisa membuat kita rela berkorban, tapi cinta juga bisa membuat kita membenci sesama. Bahkan cinta juga bisa membuat kita membenci Tuhan. Ada banyak cinta yang di sekitar kita. Cinta yang mana yang kita miliki? Saya ingat dulu salah satu syarat kalau kita yang masih muda-muda di sini, yang masih mencari pasangan, maka syarat untuk cinta yang benar adalah pasangan itu akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, doakanlah kepada anak-anaknya supaya ada syarat yang harus menjadi standar untuk anak-anaknya punya pasangan. Yaitu bukan saja sampai di level sama agamanya, tapi harus takut akan Tuhan. Dan dia akan membawa anak-anak kita untuk menjadi lebih lagi mencintai Tuhan. Amin. Lebih lagi dekat dengan Tuhan. Saya ingin kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, dibawa perikop gembalakanlah. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Multimedia sudah tampilkan ya. Yohanes 21 ayat 15. Dikatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Cerita ini mungkin sudah sering, bahkan kita sudah dengar khotbahnya berkali-kali. Tapi malam ini, jangan kita cepat-cepat merasa jenuh atau merasa, aku udah tahu nih nanti bakalan seperti apa. Sabar dulu, karena setiap ada firman, selalu ada sesuatu yang baru dari Tuhan, sesuatu yang fresh dari surga untuk kita semua. Amin ya. Nah ini paling cocok nih ya. Firman malam ini paling cocok buat kita yang lagi sakit. Ya, buat Pak Patar, buat semua ya. Pak Edi saya lihat lagi tiduran, apa sakit atau lagi duduk ya. Sorry kalau posisi kameranya ya. Dan yang lagi punya masalah yang kayaknya udah paling berat di dunia lebih dari siapapun. Ini cocok banget firman ini ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali. Jawab Petrus, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, mengasihi itu adalah inti dari iman Kristen. Dan tidak berlebihan, bahkan dapat dibuktikan. Kalau saya mau bilang bahwa di dalam mengasihi,
ada yang namanya kekuatan. Kalau setuju dengan saya, ketik bahwa ada kekuatan di dalam cinta. Ada kekuatan di dalam kasih. Ya. Itu ya dan amin. Dan itu bisa dibuktikan secara nyata maupun secara lisan maupun tertulis. Ya, itu bisa dibuktikan. Dan Tuhan Yesus adalah bukti bagaimana dia bisa menahan penderitaannya dengan dasar cinta atau kasih. Mari saya ajak kita nonton film yang sudah berkali-kali kita tonton. Tapi hari ini kita mau bedah lebih lagi secara medis. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa sampai mati di kayu salib. Mungkin kita selama ini udah tahulah ceritanya. No. Apakah Anda tahu berapa pukulan yang dia terima? Apakah Anda tahu bagaimana pembuluh darahnya pecah? Apakah Anda tahu ketika dia harus memikul salib yang beratnya 50 kilo? Apakah Anda tahu ketika ada algojo-algojo dengan model seperti apa? Tetapi segitu penderitaannya. Begitu lama prosesnya. Dan dia bisa mati dengan keren. Mari silahkan multimedia, tolong ditayangkan film yang sudah berulang-ulang. Seperti halnya kita terus mengambil roti dan cawan, kita akan terus mengingat akan kematian Tuhan. Karena itu akan membuat kita enggak cepat-cepat bersungut-sungut. Kalau ada sedikit saja enggak enak atau ada masalah. Silahkan. Bukan dimulai saat dia disiksa oleh tentara Romawi. Sebelum itu peristiwa perjamuan terakhir. Taman Getsemani, Lukas mencatat. Lukas 22 ayat 44. Hal ini, Lukas adalah seorang dokter sehingga dia menyadari dengan itu. Dan dia memperhatikan keadaan Yesus. Yang sebenarnya yang dia lihat bahwa pada malam itu telah terjadi sebuah kejadian yang langka. Bapak Ibu, waktu saya nonton pertama kali, itu saya nonton di bioskop di Jakarta. Saya satu-satunya orang yang waktu keluar itu, saya kayak orang yang baru habis lihat orang, memang saya nonton dan saya menangis tuh meraung. Ya. Secara rasanya kita lihat itu ya, sedih, dipukul. Mari kita lihat lebih dalam. Kenapa? Supaya kita yang saat ini lagi punya masalah, kita berhenti mengasihani diri. Bahwa kita tuh sudah paling parah. Paling menderita. Paling susah. Nggak ada apa-apanya dibanding ini. Tuhan tuh nggak punya alasan untuk harus menerima itu. Hanya satu alasannya. Makanya saya bilang, ini bukan main-main. Cinta itu punya kekuatan tuh yang gila-gilaan. Mari saya akan teruskan. Literatur ini saya baca untuk saudara. Yang sesungguhnya dilihat Lukas pada malam itu, sebenarnya bukan seperti, tetapi memang itu yang terjadi. Yang dapat diterangkan secara medis, peristiwa itu adalah sebuah kejadian langka yang dapat terjadi pada diri seseorang saat ia mengalami emosi yang sangat berat. Apa yang Bapak Ibu alami sudahkah bikin sampai ada darah yang keluar dari keringat Bapak Ibu? Belum kan? Nah, kitab Markus mencatat, ia mengatakan mau mati rasanya. Kesedihan yang dialami begitu luar biasa, sehingga nyaris tidak dapat menanggung. Emosi yang sedemikian berat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di kulit. Kemudian darah keluar melalui kelenjar keringat bersama dengan keringat. Keadaan ini disebut hematidrosis atau hemahidrosis. Yang bila keluar banyak sekali dapat menyebabkan hipovolemi. Mulai dari sinilah proses kematian Tuhan Yesus sudah dimulai. Dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap, kita tahu ceritanya. Dan Bapak Ibu harus tahu, sendirian. Sendirian,
semua meninggalkannya. Ujian terberat itu salah satunya tuh sendiri. Ketika kita harus hadapi semua sendiri. Ketika kita nggak punya teman, nggak bisa berbagi, itu sangat sedih. Rasanya sedih. Makanya kadang-kadang kalau ada teman yang kita bisa, ya udahlah mungkin dia nggak bisa nolong, tapi dia punya telinga aja rasanya udah senang gitu. Kita bisa berbagi. Dan saat itu, Yesus adalah manusia 100%. Bisa punya rasa loneliness, bisa punya rasa takut. Amin. Waktu ditangkap, dia sendirian, murid-muridnya kocar-kacir. Lalu dia harus menghadapi Hanas, dia harus menghadapi Kayafas. Emosi begitu berat karena dia merasa sendiri. Ditambah lagi, dia mulai mendapat siksaan fisik. Dipukuli, ditampar. Yohanes mencatat, Lukas mencatat, Injil-Injil mencatat. Dan mulai pukul 01 dini hari, dia sudah mulai mengalami penyiksaan. Sebelum dia dihukum mati, dia masih dibawa ke pengadilan Romawi. Keadaan fisik Yesus makin lemah karena ia tidak tidur semalaman. Dia sedang ada di Taman Getsemani, tidak makan, tidak minum, dipaksa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, padahal jaraknya cukup jauh. Ditambah pukulan-pukulan serta ejekan, ditambah dia harus menghadapi semua sendiri. Dia menyaksikan bagaimana murid yang dia sering kasih, yang tadi pertanyaannya, apa engkau mengasihi aku? Lalu semuanya meninggalkan dia. Saya mau bicara tentang cambuk yang kita tadi lihat. Ada beberapa cambuk. Ya. Menurut undang-undang Romawi yang memberi perintah, dikatakan bahwa Yesus tidak dicambuk. Kalau sesuai peraturan, itu tidak boleh dicambuk 39 kali, seperti yang diperkirakan orang. Menurut buku Manusia Kain Kafan, penyesahan ini dilakukan sebanyak 121 kali. Dari kanan dan 121 kali dari kiri. Jadi Yesus sampai di kakinya itu dicambuk 726 dengan kulit, daging, otot yang tercabik-cabik. Bayangin. Coba bayangkan. Bapak Ibu sudah alami apa? Sakit kepala akut. Bisa nggak dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus alami? Diperlakukan tidak adil, difitnah, dikata-katain. Nah, luka-luka yang Tuhan Yesus alami, belum lagi dipukul sama para algojo, itu akan membawa sampai pada titik Yesus mengalami yang namanya pre-shock. Dan dari sini, Yesus masih harus memikul bagian horizontal dari salib yang dikenal atau disebut patibulum, yang beratnya kurang lebih 50 kilo. Coba ada di sini, mau ambil sesuatu, taruh di atas bahunya 50 kilo, sambil berjalan, sambil dipukul, sambil disiksa. Wow. Bahkan kalau secara detail digambarkan, bahwa Tuhan Yesus itu kan gak jalan sendiri. Dia sambil mikul, dan biasanya kalau ada orang yang seperti itu diikat supaya dia tidak akan memukul penjaganya dengan itu salib, ataupun dia lari. Dan bayangkan untuk sampai di situ dia harus berjalan dengan membawa, dan harusnya dikatakan di dalam buku itu bahwa dia ditakuti akan mati sebelum sampai di sana. Jadi akhirnya sampai pada titik Simon dari Kirene yang disuruh datang untuk membantu memikul. Karena pada waktu ditarik, dia tidak bisa menahan, dan dia jatuh dengan lutut yang tadi saya bilang berhenti sebentar, terjerembab dengan muka ke depan. Dia harus menerima berbagai macam hal-hal yang buruk seperti itu. Bahkan dikatakan begini, algojo itu sangat luar biasa, karena mereka tidak pukul sembarangan. Dia tidak pukul kena organ-organ tubuh yang bisa langsung membuat Yesus meninggal. Dia tidak pukul yang ke jantung, ke paru-paru, tapi dia pukul di tempat-tempat yang menyiksa, dan rasa nyeri itu sangat luar biasa, tapi tidak mematikan.
supaya Yesus bisa naik sampai di Golgota. Dan itu semua sesuai rencana. Apa yang membuat Tuhan Yesus itu bisa bertahan? Apa yang bisa membuat Tuhan Yesus bertahan? Nah, kalau secara medis, ada satu zat yang sering diomongin, di beberapa kali di-sharingkan, yang namanya zat endorfin. Endorfin itu disebut zat bahagia atau hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan ini kalau saya baca, itu dihasilkan oleh kelenjar yang namanya pituitari. Kelenjar yang berukuran kecil yang berada di dalam otak. Setelah diproduksi, hormon ini akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Dan apa yang dihasilkan? Dia mengurangi rasa sakit, dia meningkatkan suasana hati, dia meningkatkan rasa percaya diri, dia mengurangi stres, depresi, rasa cemas, dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dia mendukung memori dan fungsi kognitif, melepaskan hormon, menambah nafsu makan, meredakan peradangan, dan berbagai macam hal-hal positif yang membuat seseorang punya daya tahan terhadap masalah atau kesakitan. Dan zat itulah yang ada dan dirasakan Tuhan Yesus, yang membuat Tuhan Yesus tetap bertahan. Bapak Ibu, zat endorfin akan ada di dalam hati kita, akan muncul di dalam tubuh kita secara sistematis ketika ada yang namanya kasih. Makanya kenapa orang yang jatuh cinta itu sangat bisa menahan, sekalipun udah ditipu-tipu nih sama pasangannya, dia bisa tetap bela. Sekalipun udah di KDRT nih sama pasangannya, dia tetap bertahan. Itu yang namanya lope-lope. Nah, coba bayangkan, Tuhan Yesus bisa bertahan sejauh itu, selama itu. Dan cuma satu jawabannya, karena adanya lope-lope. Coba semua bikin tangan begini. Yeay, I love you. Ya, Bapak Ibu, mari saya bilang, masalahmu apa hari ini? Hanya satu yang kamu akan bisa menahan dan kuat ketika kamu punya lope-lope. Sekuat Tuhan Yesus bertahan menghadapi semua pukulan, semua siksaan, hanya karena Tuhan Yesus punya kasih, punya cinta. Itu artinya saudara dan saya akan punya kasih, akan punya kekuatan untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau kita punya yang namanya kasih. Kalau kita punya yang namanya cinta. Amin. Makanya kalau orang yang cinta uang, dia nggak mikirin rasa sakit badannya. Dia kerja pagi, siang, malam. Dibilang dia banting tulang. Bayangkan tulang dibanting-banting. Bagaimana tulang dibanting-banting? Demi apa? Apa yang dicari orang? Uang, 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 uang. Ya enggak? Tapi kalau orang yang terus alasan nih yang bilang gini, iya memang makanya saya tuh jarang keluar-keluar. Itu malas. Jangan dikasih makan. Ya, harus balance. Karena Tuhan itu taruh kita juga bukan hanya ngomong tentang Tuhan, 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 tapi juga buah yang dihasilkan dan orang bisa rasakan. Ya, kita kembali ke kisah yang tadi, ketika Petrus dikasih pertanyaan sama Tuhan di dalam, tadi bacaannya di mana? Yohanes 21. Oke. Di situ dimulai dengan gembalakan. Ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Dan rasanya semua orang udah tahu ya. Kita mengenal ada beberapa kasih di dalam kehidupan ini. Ada yang namanya kasih eros. Kasih eros itu yang tadi saya bilang. Karena cinta, KDRT pun oke, ya. Tapi menurut saya begini ya. Kita juga nggak bisa gampang sekali alasan untuk kita cerai. Apalagi orang Kristen. Katanya kalau sudah menikah, apalagi menikah gereja, teng 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 teng. Siapa yang menikah pakai lagu itu? Teng 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 teng. Kata Pak Luther lanjutannya gini. Teng 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 teng.
Karena katanya mulainya jalan pelan-pelan, habis itu dor 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 dor. Ya, ya. Tapi salut untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang bertahan tidak cerai kecuali maut sampai pada akhirnya. Wow, keren. Tapi yang gimana kalau sudah cerai? Ya udahlah, itu urusanmu sama Tuhan, ya. Saya tidak bahas itu. Oke? Yang jelas, jangan cepat-cepat memutuskan untuk bercerai karena pernikahan Kristen Allah membenci perceraian. Amin. Perceraian itu tandanya komitmen seumur hidup. Nah, ada kasih yang namanya eros, kasih yang bersumber pada daya tarik, kasih biasa dibilang kasih percintaan, ya, kasih karena hawa nafsu, ya. Nah, itu eros. Tapi ada kasih yang kita namakan filia. Kasih filia itu kasih persahabatan atau kasih persaudaraan, ya. Kemudian ada kasih storge. Kasih storge itu kasih yang muncul karena adanya hubungan keluarga. Nah, dan ada kasih yang paling tinggi, yang pada saat Tuhan Yesus mengalami semua itu, dia punya kasih itu, yaitu pasti semua tahu. Kalau lihat muka-mukanya ini muka orang-orang tukang ibadah semua, pasti hafal semua. Ayo coba tulis, saya jadi tiba-tiba lupa. Tolong bantu saya, diketik dulu kasih apa itu ya, yang Tuhan Yesus punya itu, yang kita harus punya. Aduh lupa nih, lupa. Tolong ingetin dulu, tolong ingetin, tolong ingetin. Kasih apa kok belum ada yang nulis? Adeh, minta tolong, minta tolong. Aduh, jangan tetanggaku. Weh, ini orang jauh nih di Surabaya, ya. Wow, ingat ya, agape bukan EGP. Emang gue pikirin, bukan ya, agape, ya. Orang Jakarta tuh biasa kalau ada apa EGP. Emang gue pikirin. Nah, kalau orangnya ngomong begitu, jawabnya gini, emang lu nggak ada pikiran. Nah, ya, karena orang yang hidup itu harus saling memikirkan, saling membantu, saling menolong. Amin, ya. Kasih agape, terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah merespon. Wow, rasanya pengen bicara semalaman, tidak berhenti-berhenti kalau punya audiens yang seperti ini ya. Oke, jadi kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya. Amin. Dan kasih yang ditanyakan Yesus kepada Petrus, itu ternyata kasih di dalam bahasa Yunaninya ada mengalami beberapa tingkatan. Karena waktu ditanya gini, do you love me? Apakah engkau mengasihiku? Petrus jawab begini, aku mengasihimu. Tapi level masih eros. Kemudian ditanya lagi, levelnya masih filia. Dan akhirnya level agape. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Saya tertarik dengan ada satu kalimat begini. Benar Tuhan. Tapi ada pertanyaannya begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Coba kita diam sebentar. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih? Ingat, bukan cuma mengasihi, tapi dibilang lebih. Coba semua tulis. Lebih, bila perlu ngomong dengan saya, lehernya, bahunya digini, lebih, begitu. Ya, mengasihinya lebih. Karena Tuhan itu maunya kita itu, Tuhan itu the number one, the one and only, hanya Dia, lebih. Terima kasih Bu Marlin, lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Makanya Abraham itu bisa berikan Ishak ketika diminta karena lebih. Amin. Apakah engkau bisa meninggalkan rumah untuk ibadah sekalipun hujan, sekalipun banjir? Ya sabar dulu Bu. Masa banjir tinggalin rumah? Ya terserah. Saya pernah ceritakan satu waktu saya punya anak, saya rindu sekali ada bersama-sama dengan dia. Tapi saya langsung gini, loh, waktu saya minta izin saya tidak dikasih karena tidak ada orang di sini. Pak Luther dan Ibu Leni lagi pelayanan di luar. Di situ saya tanya, loh, memangnya kalau saya pergi, saya bisa merubah apa? Oke, akhirnya saya bilang, Tuhan, kita bagi tugas ya. Yoma tetap di gereja, urusin pekerjaan. Tuhan urus anaknya Yoma.
Puji Tuhan, bisa menang. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ada di titik-titik tertentu, nggak usah sok bisa ngurus semuanya. Makanya tadi Ibu Devi bilang gini, ketika sampai di titik di mana sudah nggak ada jalan, masih ada jalan ke atas, yaitu doa. Doa itu bisa jadi alternatif yang harusnya the number one, tapi sering kita jadikan alternatif terakhir ketika udah nggak ada jalan. Kita sering jadikan Tuhan Yesus tuh gawat darurat. Kita jadikan bukan prioritas. Nah, kalau pertanyaannya gini, apakah semua Bapak Ibu yang hadir malam ini mengasihi Yesus lebih daripada suamimu, istrimu, anakmu, hartamu, apa saja yang ada di situ, hobimu, bisnismu, apa saja. Amin. Saya punya, ini cerita yang berulang-ulang, tapi saya tidak tahu kapan akan menjadi cerita yang terakhir. Tapi ini cerita mamaku yang memang up to date, dan setiap hari kita lihat ya bagaimana dari mulai yang berapi-api sampai sudah mulai drop, tetapi tidak berhenti menyanyi dari masih lagu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sudah gitu sampai sekarang sudah yang segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yesus Kristus bawa apa ya? Tidak berhenti. Mamaku tetap seperti itu. Ya. Dan nggak tahu kapan menjadi hari terakhir baginya, tapi sekarang itu dia sudah tidak mikir anak-anaknya. Omongan-omongan terakhir itu dulu begini, nanti kalian jangan menangis ya, kalian bawa mama ke gereja, kalian taruh mama di peti, kalian kasih mama bunga warna pink, karena hobi warna sukanya pink, ungu, bunga-bunga yang lemah lembut-lembut gitu, terus kalian nyanyi aja, hentar-hentar mama pergi. Nah sekarang ini ngomongnya tuh udah gini, Bapak kalau berkenan bawa tak jua nama kecilnya, nama panggilannya, bawa saya deh, gitu, dengan kata lain. Dia sudah memilih bahwa udah deh, udah pada titik ini. Jadi gini loh, mari kita percayakan Tuhan akan hidup kita. Kita nggak ngotot mau punya mau, hanya maunya bumi. Bumi ini kan nggak kekal. Kita akan tinggalkan. Tapi ketika dibilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih? Dan jawabannya yes, lebih. Lalu pertanyaannya begini, benar lebih? Benar. Berarti itu harus diikuti dengan tingkah laku yang seperti kata Rasul Paulus, bagiku mati adalah untung, hidup adalah Kristus. Jangan sok-sok mati aja, padahal ngaco hidupnya. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu, kekristenan itu cuma identik dengan satu kata yang namanya hubungan. Mari tulis di dalam catatan di chat, hubungan. Saya mau tanya dulu, apa bisa dibangun dalam semalam? Hubungan itu bisa aja, selama ada hayat di kandung badan. Contohnya, murid Tuhan Yesus atau orang di Tuhan Yesus yang mati itu, waktu dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau pergi, ingat aku ya. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus jawab, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Matius 7 menulis bahwa pada akhir bukan tentang siapa yang teriak Tuhan, Tuhan. Atau aku sudah ini, aku sudah itu. Tapi yang Tuhan akan lihat adalah, aku mau jujur. Aku mengenal atau aku tidak mengenal. Artinya itu bicara tentang apa? Hubungan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami udah A, udah B, udah C, udah D? Lalu Tuhan jawab, aku akan berterus terang. Apa yang dikatakan di situ? Aku tidak pernah. Bayangin saudara. Jadi kunci kita dengan Tuhan adalah pengenalan. Adalah hubungan. Tak kenal, tak sayang. Apakah Anda mengasihi Tuhan?
Are you sure? Benar, yakin? Buktinya apa? Buktinya kamu udah melayani belum? Aku udah melayani. Puji Tuhan. Aku melayani tapi dari rumah. Puji Tuhan. Aku melayani tapi kadang-kadang. Puji Tuhan. Jawabanmu apa saja terserah. Karena ada Roh Kudus yang bisa tahu dan menjadi saksi ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Karena kalau pendeta ngomong terus pelayanan, lalu dia jawab begini, ya udah pendeta aja urusan tuh pelayanan, aku urusan yang lain. Kalau semua orang urusan di pelayanan, nah mari kita artikan pelayanan ini yang benar. Semua kita, ibu rumah tangga, dokter, insinyur, profesor, buruh bangunan, bagian keuangan, apapun pengangguran, apapun bidang yang kita saat ini sedang kerjakan, kita semua punya satu identitas, yaitu hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan tuh dibilang gelar pendeta bukan berarti kan hamba Tuhan itu. Siapa yang bilang? Tuhan bilang yang akan masuk ke dalam itu yang melakukan perintah Tuhan. Amin. Berarti yang harus melakukan itu siapa? Pendeta saja. Berarti pendeta doang yang masuk surga. Tidak. Semua kita. Makanya ada proses-proses yang terus Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kita punya standar, bukan standar manusia biasa. Standar manusia yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Standar kita, standar Tuhan. Dan bagaimana kita bisa sampai di level bisa bertahan karena ada kasih agape yang ada di dalam kita. Kasih agape itulah yang ada di dalam saya sehingga saya bisa keluarkan kepada tetangga saya, kakak saya, adik saya, keluarga saya, orang sekitar saya, sesama saya. Makanya hukum orang Kristen, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu lebih, dengan segenap pikiranmu lebih, artinya semuanya, segenap artinya all, seluruhnya. Baru dibilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum ini bergantung seluruh hukum. Jadi hukum-hukum yang lain tuh diambil dasarnya dari ini. Berarti ini hukum paling tinggi. Berarti kalau bicara kasih, pasti bicara hubungan. Maka kekristenan itu identik dengan hubungan. Jangan bangun hidupmu hanya dalam semalam. Bakalan gampang roboh ketika ada badai. Hubungan itu dibangun lama. Makanya kalau orang mau kawin, jangan ketemu malam ini, langsung besok nikah. Minimal kita harus saling mengenal. Udah kenal bertahun-tahun aja masih cerai. Apalagi yang baru kenal semalam. Ya, kadang-kadang bisa juga sih kenal beberapa ini namanya juga jodoh. Pokoknya semua intinya dasarnya adalah Tuhan. Amin. Makanya waktu saya lihat dan saya lebih dalam sampai saya bilang, saya bedah itu bagaimana Tuhan Yesus bisa mengalami siksaan yang seperti itu. Tapi dia bisa bertahan. Artinya, hari ini apa pergumulan Bapak Ibu? Saya juga punya pergumulan. Pergumulan saya belum dijawab. Tapi bukan berarti saya sudah harus patah arang. Amin. Bahkan kalau ketika kita sampai pada titik-titik tertentu, berhenti memaksakan kehendak. Karena seringkali yang membuat kita bertentangan bahkan kecewa dengan Tuhan. Karena kita ngotot, pokoknya caraku harus begini. Pokoknya hari ini aku kan harus bayar uang kuliah. Hari ini aku kan harus bayar uang kontrakan. Berarti hari ini harus. Apa yang bilang? Kalau Tuhan bilang, belum. Tuhan akan memberikan kekuatan. Yakobus bilang, ketika masalah datang, tidak akan lebih dari apa yang kita bisa tanggung. Tidak akan lebih dari apa yang ada menjadi kekuatan kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita dan memberikan jalan keluar. Amin. Jadi Bapak Ibu, di sini pasti Bapak Ibu saya mau tanya dulu, ini kayak Pak Uhing ini sudah pernah jatuh cinta belum? Pak maaf ya, supaya tidak ngantuk. Ya, di sini sudah pada jatuh cinta kan? Ini muka-mukanya nih muka penuh lope-lope. Bagaimana rasanya cinta?
Tidur rasanya mau cepet-cepet biar ketemu. Iya nggak sih? Nah, tapi bagaimana ketika cinta itu udah jadi cinta basi? Cinta basi itu gimana sih? Biasa aja. Mau ada, mau nggak ada, nggak ngaruh. Ada nggak di sini yang begitu? Ternyata cinta tuh memang harus dijaga. Cinta itu harus dijaga, harus terus di apa ya namanya ya? Disirami supaya tumbuh ya. Harus harus dipupuk. Yang jawab dipupuk ini yang memang lagi jatuh cinta. Di sekitar saya ini ada yang lagi jatuh cinta, jadi dia bilang dipupuk gitu ya. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu, cinta akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat menanggung apapun masalah hidup kita. Jadi satu waktu saya doa, saya dapat penggambarannya begini. Ketika kita dalam masalah yang rasanya itu berat, bangkitkan cinta kita akan Tuhan. Ingat hari-hari yang pasti saya berani jamin, nggak mungkin di kita ini ada hari yang Tuhan tidak tolong. Ada waktu yang tidak tolong. Pasti ada satu peristiwa yang pasti Tuhan pernah tolong dalam hidup kita. Dan dia akan dan masih terus melakukannya sampai sekarang. Bapak Ibu tahu kan apa yang Tuhan Yesus lagi lakukan sekarang? Berdiri di samping Allah Bapa, di sebelah kanan Bapa, dan berdoa bersyafaat buat kita. Sambil dia ngomong begini, hey come on, kamu pasti bisa. Waktu dia mulai melihat kita mulai rasanya melempem, kita mulai rasanya mulai dingin, kita udah mulai rasanya mulai masa bodoh, kita mulai jauh, dia sebenarnya sedih, dia bilang, hey come on, balik anakku, ayo come on. Jangan jauh, karena di dalam lingkaran itu ada berkat Tuhan, ada jangkauan tangan kasih Tuhan. Jangan keluar dari situ, karena ada iblis yang sedang menunggu untuk mengambil kamu, mencaplok. Cari persekutuan, saling doa mendoakan untuk tetap dalam barisan, untuk bertahan sampai akhir. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir yang akan mendapat mahkota kesetiaan. Jangan peduli dengan apa yang namanya keadaan sekarang. Keadaan sekarang ini keadaan yang tidak akan membawa kita untuk sampai membuat kita itu kehilangan kesempatan bersama Tuhan. Kalau kita lebih merespon dengan cara yang salah. Contoh, aduh sudah deh, doa-doa, dinubuatin A, B, C, D, nggak terjadi. Udah deh, capek. Lalu pergi tinggalin. Hati-hati. Tapi bagaimana kita tetap menjaga, ya, kita tetap menjaga. Nah ini Jesse, perlindungan paling sempurna ada dalam hadirat Tuhan. Jadi coba bayangkan cintanya Tuhan. Saya berharap film itu terus menghantui pikiran Bapak Ibu yang saat ini mau lagi sakit, mau lagi sedang ngapain, pokoknya problem hidup, itu diingat bahwa bagaimana ketahanan tubuh Yesus, kekuatan Yesus menahan sakit yang demikian sampai dia finishing well di kayu salib. Dia tidak mundur, dia tidak lari, dia tidak bilang malaikat aku udah gak tahan. Dia bisa nggak untuk langsung pukul hajar? Dia bisa, tapi dia tetap bertahan. Dia tidak mengeluh. Hari ini apa yang sedang kita alami? Jangan mengeluh, jangan berhenti punya harapan. Mulai pandang ingat kepada film tadi supaya masuk dalam pikiran. Lalu mulai bilang gini, aku harus punya kekuatan, dan kekuatan itu hanya ada di dalam cinta. Cinta akan Yesus. Makanya baca yang namanya Yohanes 15. Di situ dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Minta apa saja, bahkan dikatakan kamu akan berbuah dan buahmu itu. Tidak ada dasar yang lain selain tinggal di dalam Tuhan untuk membuat kita punya cinta yang terus ada. Iya nggak sih? Kalau kita berhubungan dengan orang, kita akan cinta kita semakin mekar kalau terus ada hubungi. Tapi kalau 1 bulan nggak ada kabar, 1 tahun lama-lama hilang, ya udah hilang cintanya. Begitu juga dengan cinta kita kepada Tuhan. Level cinta kita yang akan membuat kita bertahan adalah level cinta agape. Cinta yang tidak memikirkan diri sendiri.
Cinta yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan yang aku sembah. Kalau hari ini Anda punya doa belum dijawab, jangan ngotot. Tuhan terima kasih karena Engkau mengizinkan aku untuk terus berdoa dan tetap punya pengharapan. Tuhan terima kasih untuk sakit yang tidak ada ujungnya ini. Biarlah Tuhan, sakit ini nggak bisa dibanding dengan sakitnya Tuhan. Kalau ini sakit aku berdosa, aku minta ampun Tuhan. Tapi kalau sakit ini akan menjadi saksi untuk kemuliaan orang-orang, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Sudah nggak mikir di sakitnya lagi, mikirnya di Tuhannya. Mulai bangkitkan rasa cinta. Saat endorfin itu mulai keluarkan. Lalu gimana caranya? Menyanyi puji Tuhan. Putar lagu biar atmosfer surga ada di tempatmu. Mulai putar firman. Terus mulai baca, mulai dengar. Ajak teman-teman, jangan gosip sana, gosip sini. Makin digosok, makin sip. Berdosa akhirnya dengan kata-kata. Mending ajak teman-teman yang rohani. Bicara tentang firman, sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena waktu-waktu ini, waktu-waktu persiapan kita untuk hidup kita di kekekalan. Jadi jangan fokusnya hanya di waktu ini untuk hal-hal yang akan binasa. Seperti makan, minum, pakai. Itu kita perlu. Tapi itu bukan yang terutama. Amin. Karena makanan kita yang terutama. Seperti kata Yesus. Adalah melakukan firman Tuhan. Dan melakukannya sampai selesai. Jadi malam ini Bapak Ibu. Kita sudah pelajari. Kasih-kasih yang tadi saya kasih contoh. Itu kasih-kasih manusia. Kasih-kasih agape. Kasih-kasih eros. Kasih storge. Kasih filia. Tapi Petrus kita tahu akhir hidupnya. Ketika dia bisa mengubah itu. Menjadi kasih agape. Maka di sini dikatakan sama Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu dikatakan gini. Apakah engkau mengasihi aku? Ada sesuatu yang berubah, saudara. Ada sesuatu yang berubah. Yaitu jawaban Petrus adalah aku agapao sama engkau. Kalau yang di atas aku filia sama engkau. Tapi pada terakhir dia bilang aku agapao sama engkau. Kalau hari-hari ini Tuhan tanya buat kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka. Lebih dari semua yang engkau punya. Lebih dari dirimu sendiri. Jawablah dan Tuhan yang tahu apa jawaban kita. Karena jawaban kita sebenarnya menunjukkan seberapa hubungan kita dengan Tuhan. Mari bangun hubungan selama hari masih siang. Mari bangun hubungan selama bahtera itu lagi dibangun sebelum air bah itu datang. Mari bangun hubungan sebelum hari ini menjadi hari terakhir untuk kita. Amin. Selama masih ada waktu, bangun hubungan. Kita ini bisa saling sayang menyayangi di dunia. Yang walaupun kita mau cinta sampai kayak apapun, waktu satu mati tidak mungkin yang satu mau ikut. Mau cinta bini sampai kayak apapun, waktu mati bini nggak mungkin ikut. Begitu juga laki, ya nggak sih? Ada nggak di sini laki kalau bininya mati dia bilang aku juga mau dikubur bareng. Weh, lakinya mau dong, saya cari tuh laki yang kayak gitu. Ya, artinya bahwa akhirnya ya udah masing-masing juga. Jadi jangan gara-gara cinta-cinta yang tadi saya bilang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Tapi justru harus membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan juga sok-sok begini. Ini saya nih. Jangan juga sok-sok begini. Udah nggak apa-apa. Sekarang ini kita kita ini aja dulu. Saling kenal dulu. Nanti saya ajak dia lama-lama. Ini ceritanya bukan orang yang percaya Yesus. Jangan coba-coba. Jangan sok-sok. Ya. Mending yang benar-benar aja, yang enak-enak aja, yang betul-betul aja. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar. Ingat selalu bahwa waktu Tuhan Yesus, dia mampu untuk menahan semua penderitaan. Karena cinta. Dan kalau kita bilang kita cinta Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang
yang bisa juga menahan penderitaan kita. Ingat, ada mahkota yang menunggu orang-orang yang setia sampai pada akhir. Jangan mundur hanya karena masalahmu belum selesai. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena engkau kecewa dengan orang. Aduh, pengorbanan Tuhan Yesus terlalu mahal harganya. Disiksa tubuh jiwa roh, tapi dia tetap bertahan. Itulah sebabnya Alkitab mencatat, nama diberikan nama di atas segala nama, karena dia menundukkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus keselamatan ada padanya, kemenangan ada padanya, kehidupan ada padanya. Wow, dan kita akan memerintah bersama Yesus. Pesan terakhir, Yohanes 15, perintah supaya kita saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Bapak Ibu, salah satu, Yesus itu bisa bertahan juga. Bukan cuma cintanya sama kita, tapi ketaatannya sama Bapa. Itu harga mati. Makanya dikatakan di dalam, selalu diomongin salib Tuhan Yesus. Itu ada dua demonstrasi yang terjadi. Demonstrasi kasih, demonstrasi ketaatan. Wow. Taat itu punya harga. Tetapi ketika kita bisa tetap taat, kemuliaan sedang menunggu kita. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada dua hal yang dia lakukan. Taat sama Bapaknya, karena itu strategi surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Darah yang tidak bernoda, kita tidak bisa dipakai darah binatang, harus darah anak domba. Dan yang kedua, karena kasihnya buat kita. Bagaimana kalau Tuhan Yesus gagal, kita nggak punya hari esok. Tapi karena Tuhan Yesus sukses, kita punya hari esok. Kita punya keyakinan, kepercayaan di dalam Tuhan. Kita punya harapan. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Tulis di situ, tinggallah di dalam kasih. Kita tinggal di dalam kasih Yesus. Kasih Yesus ada di dalam kita. Hai guys, kita pasti kuat. Kita pasti kuat. Karena kekuatan kasihnya itu powerful. Ya, amin ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ayat 7 kalau nggak salah. Ya. Semua itu kukatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih yang dipertontonkan Tuhan. Bapak Ibu, jangan kebalik-balik ya. Kasih Yesus di dalam kita yang memampukan kita untuk mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Makanya kita nggak egois, tapi kita agapao. Kita harus agapao sama Tuhan. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang sekalipun aku belum melihat pertolonganmu, aku tetap percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tahu ya lagunya ya? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Apa yang diterima? Kemenangan darimu. Yeay. I love you semuanya. Selamat menikmati kasih Yesus dan membagi kasih itu kepada sesama kita. Dan kasih itulah yang akan menguatkan kita untuk menghadapi semua keadaan hidup kita malam ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya kembalikan kepada host.